Selamat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Sepertinya kondisi perpolitikan di tanah air kini meningkat suhu dan gelombangnya. Setelah Rakernas Partai Nasdem yang mengumumkan ada 3 nama bacapres bakal calon presiden. Ada Anies, ada Ganjar, dan Andika Perkasa. Pertanyaannya, kenapa Nasdem yang mendengung-dengungkan bahwa akan ada unsur militer ternyata bukan Prabowo? Kenapa bukan Prabowo? Padahal dalam survei terakhir atau teranyar 3 nama ini selalu bersaing. Ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo. Yang mengejutkan adalah nama Andika Perkasa yang kini masih menjabat Panglima TNI. Apakah Nasdem memandang bahwa calon pemimpin masa depan dari militer bukan lagi Prabowo? Prabowo, sebagaimana kita sudah paham, masih ingat bahwa sejak 2009 dia sudah maju sebagai cawapres mendampingi Megawati dan kalah menghadapi SBY dan Budiono. 2014 dia maju berhadapan dengan Jokowi, kalah sebagai capres. 2014 kembali lagi dia berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno dan kalah juga kepada Jokowi dan Maruf Amin. Apakah kontestasi Pilpres keempat Prabowo masih maju tahun 2024? Sepanjang yang kita lihat, sepertinya Prabowo belum mau menyerah dan belum pasrah. Sepertinya mimpi menjadi presiden, memenangkan Pilpres masih sebuah tekad, komitmen, dan ingin dicapai. Sejak diumumkan hari Jumat yang lalu, tanggal 17 Juni, nama bacapres dari Partai Nasdem, besok harinya Prabowo langsung bergerak. Di pagi hari dia menerima Gibran, wali kota Solo, di Hambalang. Dia mengajari Gibran berkuda, menitipkan sepatu kuda. Bukan hanya untuk Gibran, malah untuk Jan Etes, cucu kesayangan Jokowi. Dia juga menitip sepatu kuda. Mungkin dia berharap bahwa cucunya Jokowi ini juga belajar naik kuda seperti ayahnya Gibran dan kakeknya Jokowi yang sudah diajari Prabowo juga di Hambalang ketika itu. Nah, pertanyaannya apa maksudnya? Ya tentu tidak ada maksud. Boleh dikatakan demikian di atas permukaan, tapi sesungguhnya pasti ada maksud. Karena tidak ada makan siang yang gratis, apalagi mengajari naik kuda. Tentu ini tidak gratis. Nah, yang mengejutkan adalah malamnya, tanggal 18 Juni, setelah menerima Gibran, dia menerima Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, di rumahnya di Kertanegara. Dengan sumringah, mereka membuat jumpa pers sesudah pertemuan itu. Seakan-akan ada pernyataan bahwa mereka sudah saling mengerti dan sepakat akan saling mendukung menghadapi Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024. Apa maksudnya ini? Apakah Prabowo ingin mengganggu koalisi semut merah yang sudah dilakukan oleh PKB dengan PKS? Karena kenapa? Sesudah pertemuan itu, PKS seakan-akan keberatan. Jangan membawa PKS ke Gerindra. Gerindra yang harus dibawa ke koalisi semut merah. Artinya, PKB dengan PKS yang sudah membuat koalisi semut merah, ketika dia bertemu dengan Prabowo, yang mengajak Prabowo masuk ke sini, bukan membawa PKS atau koalisi semut merah ini yang ke Gerindra. Walaupun memang harus diakui, koalisi semut merah, PKB dengan PKS tidak memenuhi syarat utama ambang batas 20% untuk ambang batas presiden. Tapi kalau PKB dengan Gerindra sudah memenuhi 22% dengan syarat hanya 20%. Tentu Muhaimin Iskandar akan lebih berhitung, lebih elok memenuhi syarat dengan Gerindra daripada dengan PKS masih harus mencari satu partai lagi. Lalu Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menyinyir, loh ini koalisi semut merah sudah main sendiri-sendiri, cari jalan sendiri-sendiri. Muhaimin pergi ke Gerindra, lalu PKS ke Nasdem. Karena besok hari Rabu ini, minggu ini, mungkin PKS akan ketemu dengan Partai Nasdem. Pertanyaannya adalah, apakah koalisi semut merah ini akan ditinggal Muhaimin akan bergabung dengan Gerindra? Apakah paket Prabowo dengan Muhaimin sudah bisa dianggap sebagai kemungkinan yang menjadi permanen? Karena Wakil Ketua Umum PKB mengatakan sebetulnya mereka tidak setuju dan tidak rela kalau Muhaimin Iskandar dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Bayangkan,
calon wakil presiden nggak berkenan. Entah apa maksudnya. Apakah mungkin PKB maju sendiri seperti PDIP? Mungkin kalau seperti PDIP bisa saja mengatakan kami harus capres. Karena mereka memenuhi 20% tanpa ikut partai yang lain. Kalau PKB tidak dan tidak signifikan. Oleh karena itu Prabowo sepertinya bisa menangkap keinginan dan ambisi dari Muhaimin Iskandar lalu mengundangnya untuk ikut dalam koalisi mereka. Dan tentu ini koalisi yang menyenangkan. Ada kepastian bahwa ambang batas 20% mencalonkan capres bisa mereka dapat dengan gabungan Gerindra dengan PKB. Karena senyuman Megawati terhadap Prabowo tidak ada jaminan apakah Prabowo Puan ini sudah pasti. Dan seperti Nasdem tidak menyebutkan namanya dalam baca pres, tentu membuat hati Prabowo ini agak sedikit sedih karena ternyata ambisinya menjadi presiden dan dalam pencalonan Pilpres 2024 sepertinya belum ada yang tetap, yang menetap, yang sudah konsisten dengan koalisi. Maka dapat kita lihat Prabowo Muhaimin mungkin akan menjadi satu paket. Dan Prabowo tidak lagi mempersoalkan mungkin kalah atau menang. Karena kalau Prabowo Muhaimin berhadapan dengan Ganjar Sandi misalnya, Ganjar Eri atau Ganjar Andika, berhadapan dengan Anies AHY atau Anies Andika, sebetulnya Prabowo Muhaimin belum tentu bisa memenangkan kontestasi ini. Apalagi kita belum tahu siapa yang akan menjadi calon dari PDIP. Apalagi kalau PDIP mendukung Ganjar dan KIB, saya kira peta perpolitikan menuju Pilpres 2024 akan semakin seru. Nah, yang kita lihat adalah apakah ambisi dari Prabowo tidak menghitung faktor kekalahan atau kemenangan di Pilpres 2024. Apakah dia sudah 3 kali ikut Pilpres, sekali cawapres, 2 kali capres, belum cukup sebagai pengalaman yang membuatnya seharusnya bisa dia menjadi kingmaker, pembuat keputusan di belakang siapa yang calon presiden. Inilah mungkin yang perlu ditiru Prabowo dari Surya Paloh. Surya Paloh tidak pernah bermimpi menjadi capres dan cawapres, tapi dia selalu ikut berperan strategis untuk mempersiapkan siapa capres dan cawapres mendatang. Namun setiap orang tentu berbeda. Prabowo boleh bermimpi, Muhaimin boleh bermimpi, dan biarlah mereka menguji mimpi itu dalam Pilpres yang akan datang. Mari kita lihat para sahabat sang kakek dimanapun berada. Apakah Prabowo Muhaimin akan menjadi paket? Apakah Prabowo bisa memenangkan Pilpres 2024? Nanti waktu yang akan menjawab. Demikian dulu para sahabat sang kakek. Ngopi dulu.